Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Perkenalkan, nama saya Andi Pangeran AS, asal daerah Makassar, angkatan 2021, kelas 1B D4 Perancangan Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Ujung Pandan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi baja dan baja ringan. Mata kuliah teknologi bahan konstruksi. Pengertian baja. Baja merupakan bahan dasar vital untuk industri. Semua segmen kehidupan, mulai dari peralatan rumah, transportasi, generator, pembangkit listrik, kerangka gedung, jembatan hingga peralatan tempur, semua menggunakan baja. Dari sebuah eksploitasi, besi baja mendapati peringkat pertama di antara barang tambang logam dan lainnya. Hampir 65% semua produk rata-rata menggunakan bahan logam. Jenis baja. Yang pertama, baja karbon. Baja karbon terbagi menjadi 3 jenis, yakni baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Jenis baja karbon tersebut dibedakan sesuai dengan jumlah karbon yang menyusun pada baja. B. Baja panduan. Baja panduan merupakan jenis baja yang mendapatkan tambahan unsur tertentu. Tujuannya adalah untuk menaikkan sifat mekanik pada baja tersebut, menaikkan sifat mekanik pada temperatur yang rendah. C. Baja panduan khusus. Baja panduan khusus merupakan baja yang mengandung berbagai logam, misalnya nikel, kromium, mangan, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Jenis logam tersebut jika ditambahkan ke dalam baja, maka dengan demikian akan mampu mengubah sifat mekanik dan kimia pada baja. D. High speed steel. Baja high speed steel ini memiliki kandungan karbon sekitar 0,7% sampai dengan 1,5%. Jenis baja dan penggunaannya adalah bisa sebagai alat potong seperti drills, milling, cutters, reamers, dan lainnya. Penggunaan baja. Baja banyak digunakan dalam pembuatan struktur bangunan. Banyak digunakan untuk membuat berbagai macam alat dan barang yang membutuhkan daya tahan tinggi dan lama seperti kendaraan mesin dan lain sebagainya. Baja memiliki daya tahan lebih tinggi daripada besi karena bahan pembuatannya dicampur karbon dan bahan lainnya, sehingga mengakibatkan baja mampu memenuhi fungsinya sebagai komponen struktur bangunan. Sifat-sifat baja.
Sifat baja Jepun pun berbeda sesuai dengan hasil baja yang dibuat dari dibentuk. Baja yang bisa mencapai 90-50% lebih dengan campuran untuk tujuan khusus. Adapun sifat khas baja yaitu A. Keras, kuat, awet. B. Sifat magnet kuat. C. Koefisien muai rendah. D. Tahan terhadap tekanan atau beban. E. Tahan terhadap asam. F. Tahan karat. Proses pembuatan baja. Baja diproduksi di dalam dapur pengolahan baja dari besi kasar, baik padat maupun cair, besi bekas, serat, dan beberapa panduan logam. Ada beberapa proses pembuatan baja, ada antara lain. Yang pertama, proses konvektor. Terdiri dari suatu tabung yang berbentuk bulat lonjong dengan menghadap ke samping. 2. Proses Thomas atau basah. Lapisan dinding bagian dalam terbuat dari batu tahan api atau dolomit, kalsium karbonat, dan magnesium. Nomor 3. Proses Siemens Martin merupakan di mana proses pembuatannya menggunakan sistem regenerator. 4. Proses basis oksigen and furnace, yaitu proses pembuatannya melalui oksigen sampai dengan 1000. Ditiupkan lewat oksigen langsung ke ruang bakar dengan kecepatan tinggi 55 mili, 99,5%, 0,2. Tiap satuan pembuatan dengan tekanan 1400 km Newton meter maka 2. Lima. Proses dapur listrik. Proses pembuatannya menggunakan temperatur tinggi dengan menggunakan busur, cahaya elektron, dan industri listrik. 6. Proses dapur koper. Proses pembuatannya dengan cara mengolah besi kasar kelabu dengan besi bekas menjadi baja atau besi tuang. 7. Proses dapur cawan. Proses kerjanya dimulai dengan memasukkan baja bekas dan besi kasar dalam cawan. Kelebihan menggunakan baja. Kelebihan dari baja terlihat dari kekuatan relatif, ringan, kemudahan pemasangan, dan sifat baja lainnya antara lain. Yang pertama, kekuatan tinggi. Kedua, keseragaman. Ketiga, elastisitas. 4. Permanen. 5. Ductilitas. 6. Liat atau toughness. Kelemahan menggunakan baja. Secara umum, baja mempunyai kekurangan seperti: yang pertama, biaya pemeliharaan. 2. Biaya perlindungan terhadap kebakaran. 3. Rentan terhadap butklin. 4. Fatigue. 5. Keruntuhan getas. Adapun baja ringan. Pengertian baja ringan. Baja ringan adalah baja bermutu tinggi yang ringan dan tipis, namun fungsinya setara baja biasa. Baja ringan proses pembentuknya setelah dingin.
Rope steel. Baja ringan mudah dirakit dan dibuat konstruksi. Baja ringan mempunyai derajat kekuatan dan tarik tinggi, yaitu sekitar 500 magnesium panjang MPa. Sedangkan baja biasa hanya sekitar 300 MPa. Kegunaan baja ringan. Baja ringan dapat dipakai untuk bangunan antara lain. Yang pertama, A. Rangka atap baja ringan. Pemakaiannya, rangka atap baja ringan untuk rumah sudah banyak dipakai di perumahan real estate. Saat ini hampir semuanya memakai baja ringan untuk rangka atap rumah yang mereka bangun. B. Rangka atap pergola. Pemakaian rangka atap baja ringan untuk pergola mempertimbangkan bahwa dengan memakai baja ringan, maka perawatan untuk mengecatnya jadi berkurang. C. Rangka partisisi dini. Dalam merangkap partisisi, orang cenderung memakai rangka hollow atau kayu, akan tetapi material ini mempunyai kelemahan antara lain. Hollow semakin lama dapat berkarat, sedangkan kayu dapat termakan oleh rayap. D. Struktur dinding. Rangka baja ringan juga dipakai untuk struktur bangunan, baik itu struktur permanen yang dipakai untuk bangunan 2 lantai atau struktur bangunan 1 lantai. Sifat-sifat baja ringan. Sifat baja ringan ini memudahkan proses transportasi dan konstruksi rangka atap. Kekuatan yang tinggi, persatuan beratnya membuat baja ringan memiliki potensi beban mati yang cukup dan kecil. Oleh karena itu, baja ringan cocok untuk dipakai sebagai struktur atap, terutama yang memiliki bentang yang cukup besar. Bahan dasar baja ringan. Bahan dasar baja ringan adalah karbon steel. Karbon steel adalah baja yang terdiri dari elemen-elemen yang persentase maksimum selain bajanya adalah: yang pertama, 1,70% karbon. 2, 1,65% magnesium. Ketiga, 0,60% silikon. 4, 0,060% koper. Proses pembuatan baja ringan. Proses pembuatan baja ringan biasanya dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, A. Proses berat. Proses pembentukan proses berat dilakukan menekuk pelat baja. Pelat baja diletakkan ke dalam alat ini dan ditekuk bagian-bagiannya secara bertahap hingga menjadi bentuk yang diinginkan. B. Roll forming. Roll forming sering juga disebut dengan contour roll forming, yaitu proses pembongkokan kontinu atau fungsi di mana roll yang berlawanan akan digunakan untuk menghasilkan bentuk profil, panjang atau gulungan. C. Punching. Punching adalah salah satu komponen dari teknik produksi, di mana proses ini termasuk proses separating, yaitu proses pemisahan atau pengurangan material. Adapun keunggulan
dan kekurangan penggunaan baja ringan. A. Keunggulan baja ringan. Yang pertama, lebih menggunakan struktur dengan sistem pelat buhur. Di setiap tumpuan sendi seperti jembatan lebih kokoh dari kuda-kuda baja lainnya. 2. Konstruksi stabil dan aman. 3. Menggunakan tumpuan sendi dan roll. 4. Prefabrikasi berkomponen. 5. Tahan terhadap karat, rayap, dan perubahan cuaca dan kelembaban. B. Kekurangan baja ringan. Yang pertama, tidak boleh sembarangan dipotong dan disambung. 2. Tidak cocok untuk diekspos karena sistem rangka naya cukup rumit. 3. Kelemahan di satu sisi akan mempengaruhi seluruh konstruksi atap. 4. Karena rangka atap baja ringan tersusun dari batan yang berdinding tipis, maka mudah mengalami tukut lokal. 5. Kekurangan torsi relatif. Lemah karena center of gravity tidak berhempit dengan sehar counter. Dan terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa baja memiliki bermacam-macam jenis, sifat, kegunaan, keuntungan, kelemahan, dan proses pembuatan atau pemakaian baja di dalam konstruksi bangunan. Oleh karena itu, banyak jadi menggunakan baja tersebut karena dapat memudahkan pekerjaan anti rayap, anti jamur, anti karat, tahan cuaca, tanpa pengelasan, basing fleksibel, dan beban biasa, bebas biaya pemeliharaan, serta mempunyai ketahanan terhadap tarik yang tinggi. Di samping itu, baja juga mempunyai ketahanan gaya tarik, juga tahan terhadap gaya desak. Maka dari itu, kita sebaiknya mempelajari tentang sifat baja sebagai material struktur bangunan agar dapat memfungsikan baja dengan aman. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi tentang materi baja dan baja ringan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah pada penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.